Halo anak-anak. Setelah kalian mempelajari kondisi geografis benua Asia dan benua-benua lainnya, pada bagian ini kita akan membahas sejumlah negara yang terdapat di kelima benua tersebut. Materi hari ini dengan judul Kondisi Alam Negara-negara di Dunia. Simak baik-baik ya. Pertama adalah negara Jepang. Jepang merupakan negara berbentuk kekaisaran dengan ibu kota Tokyo. Kepala negaranya adalah kaisar dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Secara astronomis, Jepang terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan di antara 120 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Negara Jepang merupakan negara kepulauan yang terletak di wilayah Asia Timur dengan luas 377.837 km persegi. Jepang terdiri atas 4 pulau utama, yaitu Pulau Hokkaido, Pulau Honshu, Pulau Shikoku, dan Pulau Kyushu. Selain itu, terdapat sekitar 3.900 pulau kecil lainnya. Iklim di negara Jepang. Jepang mengalami dua iklim, yaitu iklim subtropis dan iklim sedang. Karena Jepang mengalami iklim subtropis, oleh karena itu, Jepang mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Keadaan alam di negara Jepang. Jepang didominasi oleh pegunungan yang merupakan bagian dari rangkaian sirkum Pasifik dengan puncak tertingginya adalah Gunung Fuji atau Fujiyama. Di Jepang terdapat 188 gunung berapi, sekitar 40 diantaranya masih aktif. Sungai-sungai di Jepang termasuk pendek dan alirannya deras. Sungai terpanjang adalah Sungai Shinano, danau terbesarnya adalah Danau Biwa. Keadaan penduduk di negara Jepang. Pertumbuhan penduduk 0,01% per tahun. Sekitar 90% penduduk Jepang berdiam di kota, khususnya di Pulau Honshu. Umumnya, penduduk Jepang adalah keturunan ras Mongolia. Penduduk asli adalah orang Ainu. Mayoritas penduduk Jepang menganut ajaran Shinto. Agama lain adalah Buddha, Konghucu, dan Kristen. Keadaan ekonomi di negara Jepang adalah wilayah dataran Jepang sangat sempit, hanya sekitar 16,7% yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Meski demikian, penggunaan teknologi modern menyebabkan hasil pertanian cukup berlimpah. Jepang merupakan negara industri maju. Komoditas utamanya adalah barang elektronik dan kendaraan bermotor. Kedua adalah negara Tiongkok. Negara Tiongkok merupakan salah satu negara terbesar di dunia. Luasnya mencapai 9.571.300 km persegi. Nama resminya adalah Republik Rakyat Tiongkok, dengan ibu kota Beijing. Orang Tionghoa sendiri menyebut negaranya Zhonghuo, yang berarti Kerajaan Tengah atau Middle Kingdom. Secara astronomis, negara Tiongkok terletak di antara 18 derajat lintang utara sampai 54 derajat lintang utara dan di antara 73 derajat bujur timur sampai 135 derajat bujur timur. Iklim di negara Tiongkok. Tiongkok mengenal dua iklim, yaitu iklim musim dan iklim kontinental. Iklim musim dialami daerah selatan dan iklim kontinental dialami daerah utara. Adapun musim hujan terjadi pada bulan Mei dan Oktober yang dialami hampir 80% wilayah Tiongkok.
Keadaan alam di negara Tiongkok. Di sebelah timur Tiongkok terdapat sungai-sungai besar seperti Yangtze, Huanghe, dan Siqiang. Daerah ini merupakan daerah dataran rendah dan menjadi pusat permukiman penduduk. Di wilayah ini juga terdapat banyak danau seperti Danau Poyang dan Danau Dongting. Di sebelah barat Tiongkok berjejer pegunungan Altai, Tian Shan, Gurun Taklamakan, dan dataran tinggi Tibet. Di sebelah utara berbatasan dengan Mongolia terdapat Gurun Gobi dan pegunungan Shingan besar. Adapun di daerah selatan Tiongkok terdapat daerah aliran sungai Yangtze, pegunungan Cina Selatan, Plato Yunnan, dan Plato Huichao. Daerah lembah Sichuan, sungai Selwyn, sungai Mekong, dan sungai Yelong. Keadaan penduduk di negara Tiongkok. Tiongkok merupakan negara dengan penduduk terpadat di dunia. Tahun 2016, jumlah penduduknya 1,37 miliar jiwa. Pertumbuhan penduduk sekitar 0,6%, cenderung menurun akibat kebijakan pembatasan kelahiran. Keadaan ekonominya, sebagian besar penduduk Tiongkok adalah petani dengan jenis tanaman utamanya adalah padi, gandum, dan teh. Tiongkok merupakan salah satu negara penghasil ikan terbesar di dunia. Selain itu, Tiongkok merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Daerah penambangannya di wilayah utara dan timur laut. Minyak bumi ditambang di lembah Shaidam dan Sichuan. Ketiga adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah sebuah negara republik federal yang terdiri dari 50 negara bagian, dengan ibu kota negara Washington, District of Columbia. Kepala negara dan pemerintah dijabat oleh seorang presiden. Secara astronomis, Amerika Serikat terletak di antara 24 derajat 33 menit lintang utara sampai 70 derajat 23 menit lintang selatan dan 172 derajat bujur timur sampai 66 derajat bujur timur. Luas wilayahnya adalah 9.826.630 km persegi. Iklim Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh keadaan alam. Iklim Amerika Serikat antara lain ialah iklim sedang, iklim kering, iklim subtropis, iklim laut tropis, iklim dingin, dan iklim stepa. Keadaan alam di negara Amerika Serikat. Di bagian barat Amerika Serikat terdapat deretan pegunungan. Di bagian tengah Amerika Serikat terdapat dataran rendah yang banyak memiliki danau. Di bagian timur Amerika Serikat terdapat dataran tinggi dan pantai yang dibatasi oleh pegunungan Appalachia. Keadaan ekonomi dan keadaan penduduk Amerika Serikat. Tingkat pertumbuhan penduduk Amerika Serikat 0,6% per tahun. Sebagian besar tinggal di perkotaan. Etnik Amerika Serikat mayoritas adalah keturunan Eropa. Orang Negro 12,1%, dan sisanya adalah orang Asia, bagian Amerika lainnya, dan Indian. Sebagian besar penduduk Amerika Serikat beragama Kristen, sisanya adalah Yahudi, Islam, dan agama lainnya. Pendapatan per kapita penduduk Amerika Serikat tahun 2016 sebesar 57.466 US dollar. Mata pencaharian utama penduduk Amerika Serikat adalah pada sektor jasa dan industri. Keempat adalah Brasil. Negara Brasil adalah negara terluas di Amerika Selatan dengan luas 8.547.404 km persegi. Ibu kotanya adalah Brasilia.
Negara Brasil terkenal karena banyak menghasilkan banyak atlet sepak bola yang bisa mendatangkan devisa bagi negara. Secara astronomis, Brasil terletak antara 5 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 35 derajat bujur barat sampai 74 derajat bujur barat. Iklim di negara Brazil. Secara umum, Brazil beriklim tropis. Suhu udara terpanas sekitar 37,5 derajat Celcius. Curah hujan rata-rata 2000 mm per tahun. Curah hujan tertinggi terjadi di selatan Sao Paulo. Keadaan alam di negara Brasil. Hampir separuh wilayah Brasil adalah lembah Amazon yang berupa bentangan hutan dan air yang sangat luas. Daerah timur laut Brasil berupa plato yang dikelilingi pantai. Adapun daerah dataran tinggi di bagian tengah merupakan pusat permukiman penduduk, daerah pertanian, industri, dan pusat perdagangan. Di daerah ini terletak kota Rio de Janeiro dan Sao Paulo. Penduduk Brasil terdiri atas orang-orang keturunan Portugis, mestizo, keturunan Afrika, dan suku bangsa lainnya. Mayoritas penduduk Brasil beragama Katolik. Keadaan ekonomi di negara Brasil adalah hasil pertanian utama Brasil adalah kopi sebagai komoditi ekspor terbesar. Kemudian ada padi, kapas, coklat, tembakau, kacang kedelai, dan jagung. Brasil juga memiliki hewan-hewan ternak. Kemudian, barang tambang utama Brasil adalah biji besi, batu bara, perak, emas, timah, dan bauksit. Kelima adalah Jerman. Jerman adalah salah satu negara maju yang berbentuk republik federal. Kepala negara dijabat oleh presiden dan kepala pemerintahan dijabat oleh kanselir. Ibu kota negara adalah Berlin. Secara astronomis, Jerman terletak di antara 47 derajat lintang utara sampai 56 derajat lintang utara, dan di antara 5 derajat bujur timur sampai 15 derajat bujur timur, dengan luas wilayahnya adalah 358.890 km persegi. Secara umum, Jerman beriklim sedang. Di sebelah selatan Jerman terkadang berembus angin Föhn yang panas. Secara garis besar, Jerman terbagi atas 3 bagian, yaitu dataran rendah di bagian utara, dataran tinggi di bagian tengah, dan kaki pegunungan Alpen di selatan. Keadaan penduduk dan keadaan ekonomi di negara Jerman. Laju pertumbuhan penduduk 0,2% sehingga jumlah penduduk Jerman selalu berkurang tiap tahunnya. Sebagian besar penduduk Jerman termasuk bangsa Jerman. Penduduk asli Jerman berasal dari campuran suku Teutonia, Celt, dan bangsa Slavia. Sebagian besar penduduk Jerman beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Para pendatang menganut agama Islam, Hindu, dan Yahudi. Bahasa resmi Jerman adalah bahasa Jerman. Jerman memiliki pendapatan per kapita yang tergolong tinggi. Pertanian di Jerman merupakan bidang usaha yang dilakukan oleh kurang dari 1 juta penduduk, yaitu sekitar 3%. Hasil tambang utama Jerman adalah minyak bumi.
di pantai utara, yaitu di Eemsland. Industri utama Jerman adalah besi baja. Industri perakitan kapal terdapat di sepanjang pantai Laut Baltik. Ekspor negara Jerman antara lain mobil, alat-alat optik, elektronik, mesin-mesin, kapal, bahan-bahan kimia, dan alat-alat rumah tangga. Impor negara Jerman antara lain biji besi, hasil peternakan, karet, minyak bumi, bahan mentah industri, dan bahan makanan. Keenam adalah Inggris. Inggris merupakan daerah kepulauan yang berbentuk kerajaan berkonstitusi yang dikepalai oleh seorang ratu. Inggris merupakan salah satu negara maju di dunia dan memiliki sebutan United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Secara astronomis, Inggris terletak di antara 50 derajat lintang utara sampai 61 derajat lintang utara, dan di antara 11 derajat bujur barat sampai 15 derajat bujur barat. Inggris dilalui oleh garis bujur meridian 0 derajat, tepatnya di kota Greenwich dekat London. Perbedaan waktu di dunia dihitung dari perbedaan terhadap garis meridian, yaitu GMT atau Greenwich Mean Time, baik ke arah barat dan ke arah timur. Inggris memiliki iklim sedang. Wilayah Inggris dikelilingi oleh lautan sehingga iklimnya sejuk dan basah sepanjang tahun, terutama daerah yang menghadap ke Samudra Atlantik. Keadaan alam di negara Inggris. Secara umum, wilayah Inggris dibedakan atas 4 bagian, yaitu dataran tinggi Skotlandia, dataran tinggi Wales, dataran rendah England, dan dataran Irlandia. Keadaan penduduk di negara Inggris. Pertumbuhan penduduk Inggris sekitar 0,2% per tahun. Sebagian besar, 89% penduduknya berdiam di kota. 12% diantaranya tinggal di kota London. Penduduk asli Inggris adalah orang Celt, serta orang Jerman. Mayoritas penduduk Inggris menganut agama Kristen Anglikan, agama lainnya adalah Katolik Roma, Islam, Yahudi, dan Hindu. Hasil pertanian utama Inggris adalah gandum, gula bit, dan kentang. Hasil peternakan berupa daging, susu, keju, dan mentega. Hasil perikanan adalah ikan haring dan cod yang banyak terdapat di perairan Laut Utara dan Samudra Atlantik. Adapun hasil tambang utamanya adalah batu bara, biji besi, tembaga, timah hitam, zinc, mangan, minyak bumi, dan batu gamping. Industri berat Inggris berpusat di Birmingham. Jenis barang ekspor negara Inggris antara lain pesawat terbang, mesin-mesin pertanian, plat-plat baja, lokomotif, tekstil, dan lain-lain. Jenis barang impornya antara lain tembakau, belerang, biji besi, karet, kapas, dan minyak bumi. Ketujuh adalah negara Mesir. Mesir adalah negara berbentuk republik dengan nama resmi Republik Arab Mesir.
Kepala negara dijabat oleh presiden dan kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri. Secara astronomis, Mesir terletak di antara 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara, dan di antara 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Luas wilayahnya 997.739 km persegi. Secara umum, negara Mesir dipengaruhi iklim tropis gurun. Musim panas terjadi di bulan Mei hingga September dan musim dingin terjadi di bulan November hingga Maret. Mesir secara garis besar terbagi atas 5 kawasan, yaitu kawasan Semenanjung Sinai, Gurun Barat, Gurun Timur, Lembah Sungai Nil, dan Delta Sungai Nil. Keadaan penduduk dan keadaan ekonomi negara Mesir. Penduduk Mesir terdiri atas 3 etnis utama, yaitu Nubia di selatan, Hamid dan Arab di utara, serta etnis Baduy yang hidup berpindah-pindah. Sebagian besar penduduk Mesir beragama Islam, sisanya beragama Kristen dan agama lainnya. Wilayah pertanian utama Mesir berada di sekitar lembah dan delta Sungai Nil. Hasil utamanya adalah gandum, kapas, kurma, dan minyak zaitun. Adapun hasil tambang utama Mesir adalah minyak bumi yang terdapat di Semenanjung Sinai, wilayah pesisir Laut Merah, dan El Alamein di Laut Tengah. Barang tambang lainnya adalah fosfat, besi, dan mangan. Adapun industri utama Mesir adalah tekstil, besi baja, semen, dan pupuk. Pusat industrinya berada di Kairo dan Alexandria. Kedelapan adalah Afrika Selatan. Afrika Selatan merupakan negara berbentuk republik dengan luas 1.219.090 km persegi. Secara astronomis, Afrika Selatan terletak di antara 23 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan dan di antara 18 derajat bujur timur sampai 33 derajat bujur timur. Afrika Selatan memiliki iklim sedang dan suhu rata-rata 16 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Curah hujan rata-rata 200 sampai 600 mm setiap tahunnya. Keadaan alam Afrika Selatan. Di wilayah Afrika Selatan, sebelah tenggara terdapat pegunungan Drakensberg dengan puncak tertingginya adalah Geshuti. Tingginya mencapai 3.446 meter, yang merupakan gunung tertinggi di Afrika Selatan. Di sebelah barat daya terdapat pegunungan Swat dengan length
Pegunungan ini diapit oleh dua dataran tinggi, yaitu Karo Besar di utara dan Karo Kecil di selatan. Di sebelah barat, sejajar dengan pesisir Samudra Atlantik. Sungai terpanjangnya adalah Sungai Orange. Keadaan penduduk Afrika Selatan. Penduduk Afrika Selatan cukup beragam. Sekitar 77% penduduknya adalah orang berkulit hitam. Etnik terbesar di Afrika Selatan adalah etnik Zulu. Bahasa nasional Afrika Selatan adalah bahasa Inggris dan Afrika. Mayoritas penduduk Afrika Selatan beragama Kristen. Sisanya adalah Hindu dan Islam. Keadaan ekonomi di Afrika Selatan ialah lahan Afrika Selatan yang dapat digunakan untuk pertanian hanya 12%. Jenis tanaman utamanya adalah gandum, apel, jagung, kelapa, tembakau, dan sayuran. Hasil peternakan antara lain susu, daging, wool, kulit, bulu, dan telur. Hasil tambang utama Afrika Selatan adalah emas, yang merupakan produksi terbesar di dunia. Hasil tambang lainnya adalah intan, perak, biji besi, tembaga, mangan, uranium, dan batu bara. Kesembilan ialah Selandia Baru. Selandia Baru adalah negara yang berbentuk monarki konstitusional. Kepala negara dipegang oleh Ratu Inggris dan kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri. Ibu kota negara adalah Wellington, yang terletak di Pulau Utara. Selandia Baru tergabung dalam Negara Persemakmuran atau Commonwealth. Secara astronomis, Selandia Baru terletak di antara 35 derajat lintang selatan sampai 48 derajat lintang selatan dan di antara 167 derajat bujur timur sampai 178 derajat bujur timur. Dengan luas wilayah 286.676 km persegi. Selandia Baru umumnya beriklim sedang. Pengaruh laut sangat terasa. Pada musim panas, udara menjadi sejuk, dan pada musim dingin, udara menjadi hangat. Keadaan alam Selandia Baru. Secara garis besar, Selandia Baru terbagi atas dua pulau besar, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan, serta beberapa pulau kecil. Di Selandia Baru, banyak dijumpai geyser, solvatar, dan air terjun. Dataran sempit terdapat di sepanjang pantai, terutama pantai di sebelah utara Pulau Utara. Laju pertumbuhan penduduk Selandia Baru sebesar 0,7%, mayoritasnya adalah orang berkulit putih. Penduduk asli Selandia Baru adalah orang Maori yang hanya dapat ditemukan dalam jumlah kecil. Sebagian besar penduduk Selandia Baru beragama Protestan dan Katolik. Bahasa resminya ialah bahasa Inggris. Terakhir ialah keadaan ekonomi di Selandia Baru. Pertanian di Selandia Baru dilakukan secara intensif, walaupun lahan pertanian negara ini relatif sempit. Peternakan sapi terdapat di sepanjang Teluk Plenty, dan Taranaki menghasilkan keju dan mentega.
Nah, materi tentang kondisi alam negara-negara di dunia sudah selesai. Terima kasih. Don't forget to subscribe.